Halo telur, selamat datang di Madrid United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Akhirnya bisa bikin video lagi ya teman-teman. Setelah sekitar 1 minggu ya, tidak produktif bikin video. Ya mohon dimaklumi ya, karena ada prioritas lain yang harus diutamakan. Dan ya selama seminggu ini sebetulnya agak gatel juga untuk membicarakan MU. Pasalnya di akhir pekan kemarin, ya ditahan imbang oleh Everton dengan skema permainan yang masih jelek menurutku, terutama di babak pertama. Tapi ya namanya MU, ya bukan MU kalau tidak terseok-seok. Nah, tapi sekarang kita tidak membahas berita yang sudah-sudah. Hari ini kita akan tetap membicarakan berita-berita terbaru dari Manchester United karena menurutku masih ada update terbaru yang sangat menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Manchester United sedang mempertimbangkan pemangkasan besar-besaran staf perekrutan dan jaringan kepanduan mereka sebagai bagian dari putaran terbaru PHK yang direncanakan oleh Sir Jim Ratcliffe. United bahkan dapat menutup kantor di seluruh dunia karena markasnya di London terancam. Begitu pula kantor cabang asing di tempat-tempat seperti Hong Kong. Sebenarnya ini konfirmasi lanjutan dari berita beberapa hari sebelumnya ya, terkait pemangkasan karyawan sebanyak sekitar 200 orang lagi. Karena ya kita sudah membahas berita ini minggu lalu ya, bahwasanya Manchester United secara finansial masih sangat jelek, banyak sekali hutang yang dibebankan kepada klub oleh keluarga Glazer. Maka dari itu Sir Jim Ratcliffe, ya pemilik saham minoritas yang bertanggung jawab atas football operation di Manchester United, terkena tugas yang sangat berat. Alih-alih ingin mengembangkan prestasi pemain tim senior laki-laki di Manchester United, Sir Jim Ratcliffe dan Ineos harus menyelesaikan dulu masalah internal Manchester United, masalah finansial di Manchester United. Bahkan dari statement terbaru Omar Brade ya, CEO of Manchester United, dia sudah menyampaikan bahwa sejak tahun 2019 Manchester United sudah merugi. Nah, maka dari itu sejak 5 tahun terakhir ini ya Manchester United itu selalu mengalami kerugian dari sisi finansial. Maka dari itu setelah kedatangan Ineos dan ada orang-orang baru yang ahli di bidangnya, mulai dari Omar Brada, Jason Wilcox, Christopher Vivel, ya Sir Jim Ratcliffe ya sebagai owner saham minoritas ini dari Ineos, itu benar-benar bekerja dengan sangat ekstra untuk bagaimana caranya bisa menyelamatkan kondisi keuangan klub, bisa memperkecil jumlah hutang yang dibebankan kepada klub. Dan sekarang update terbaru terkait kebijakan Sir Jim Ratcliffe untuk menghemat kondisi keuangan klub ini kan akan ada pemangkasan lagi sekitar 200 karyawan, dan kabarnya di hari Selasa ini akan diadakan rapat besar-besaran lagi Old Trafford. Terus habis itu kabarnya juga pihak manajemen akan menghapus program makan siang gratis. Nah, serupa tapi tak sama ya dengan sebuah kebijakan di suatu negara. Nah, ini menghapus kebijakan makan siang gratis ini tujuannya ya agar pihak manajemen ini bisa mengirit setidaknya 1 juta pound sterling selama 1 tahun. Jadi hanya pemain yang diberikan fasilitas tersebut, makan siang. Sedangkan untuk staf-staf lain akan dihapuskan, dan seperti para pelatih maupun analis hanya diberikan sop dan apa gitu. Jadi untuk porsi fasilitasnya itu dikurangi. Bahkan yang cukup ekstrim ini kan Manchester United bisa menutup seluruh cabang kantor-kantor pencari bakat di luar negeri seperti di Hong Kong. Itu kan banyak tim-tim pencari bakat yang tersebar di seluruh dunia. Tujuannya ya agar bisa mendapatkan pemain-pemain muda dari belahan dunia lain yang sangat potensial, yang bisa direkrut untuk bergabung dengan Manchester United sebagai bentuk dari regenerasi pemain. Tapi kalau misalkan kantornya ditutup, otomatis kan ya
gimana ya? Orang kalau kerja nggak ada kantornya kan agak kerepotan juga ya terkait masalah administrasi, reporting gitu kan agak repot juga ya. Dan ini menurutku sudah sangat ekstrim, benar-benar sangat dipangkas. Bahkan apa ya, setiap operasional yang mengeluarkan budget di atas 25.000 pound sterling itu harus berkoordinasi langsung dengan Omar Berada kalau nggak salah. Jadi semuanya itu serba dihemat dan udah mulai di tahap ekstrim menurutku. Tapi ya gimana lagi ya, utang yang nominalnya sudah berada di angka 1 miliar pound sterling ya akibat dari keluarga Glazer ya, inilah yang harus diselesaikan oleh Ineos dan terbukti sekarang mulai banyak yang meragukan Ineos, bahkan ya tahu gitu dijual ke Sheikh Jassim aja karena kan ya isunya Sheikh Jassim masih tertarik untuk membeli saham di Manchester United, bahkan dia tetap tertarik untuk membeli secara keseluruhan dan tetap ingin melunasi semua hutang Manchester United beserta membangun stadion baru dari Sheikh Jassim itu. Dan rumor yang terbaru juga dia tetap ingin mempertahankan Sir Jim Ratcliffe dengan 30% kepemilikan sahamnya. Jadi Sheikh Jassim akan memiliki sebesar 70% saham di Manchester United. Tapi ya keluarga Glazer tetap berkomitmen bahwa dia tidak akan menjual saham Manchester United kalau nggak degradasi. Mungkin kalau degradasi ceritanya akan lain ya. Selain itu ya, masalah lainnya harus dihadapi. Ini kan Manchester United secara klasemen di Premier League itu berada di peringkat 15 ya kalau nggak salah ya. Dengan adanya Manchester di peringkat papan bawah, otomatis itu nanti akan mempengaruhi pendapatan Manchester United dari sisi hak siar di Premier League. Karena setiap klasemen di Premier League itu akan mendapatkan keuntungan sekitar 3 juta pound sterling di setiap klasemen. Nah, sedangkan Manchester United terancam akan kehilangan sekitar 20 jutaan pound sterling dari Premier League. Itu karena berdasarkan pendapatan dari hak siar di dalam negeri maupun di luar negeri. Bayangkan semua ini pasti berpengaruh terhadap performa dan apa ya, sumber masalah ya, akar permasalahan itu karena ya kondisi di internal manajemen klub yang masih belum stabil, masih belum baik-baik saja, masih banyak masalah yang harus diselesaikan. Bayangkan di musim depan ya, kalau misalkan finish di luar 10 besar ya otomatis kemungkinan akan kehilangan pendapatan sekitar 20 juta pound sterling dari hak siar di dalam negeri maupun di luar negeri. Terus kalau misalkan Manchester United tidak berkompetisi di Champions League musim depan, otomatis Adidas akan memberikan denda sebesar 10 juta pound sterling kepada Manchester United. Itu sudah berapa kerugian yang didapatkan oleh Manchester United? Sekitar 30 juta. Belum lagi kerugian-kerugian lainnya. Karena apa ya? Memang nggak bisa dipungkiri. Kayak tadi pemangkasan karyawan itu diperkirakan bisa menghemat sekitar 1 juta pound sterling per tahun. Tapi kan uang segitu itu hanya sebesar gaji Mason Mount maupun Luxo selama 1 bulan. Ini kan yang memangkas anggaran cukup besar ini dari gaji-gaji pemain yang nggak perform gitu loh. Mason Mount, ya, Luxo, Anthony, Marcus Rashford, ini kan pemain-pemain yang bergaji besar tapi tidak bisa memberikan kontribusi yang nyata secara konsisten bagi Manchester United. Maka dari itu ya mau nggak mau untuk pemain-pemain ini ya solusinya ya dijual di musim panas ya atau dipinjamkan. Nah itu memang kasus peminjaman Anthony Marcus Rashford ya tidak lain karena kondisi keuangan klub ini yang masih sangat menyedihkan gitu loh. Sekarang masih ada Mason Mount ya, Mason Mount terus Luxo ini kan yang gajinya sekitar 200.000 per pekan gitu loh. Kalau untuk mengirit yang
memangkas karyawan, ya menghapus program makan siang gratis gitu kan, ya yang dihemat sekitar 1 jutaan lah per tahun. Tapi kan tidak apa ya, kayak gak nyocok gitu loh. Bahkan uang segitu pun digunakan untuk gaji pemain selama 1 bulan gitu loh. Bayangkan kalau bisa menjual pemain-pemain yang nggak berkembang di Manchester United, itu bisa mengirit anggaran yang sangat banyak menurutku. Tapi ya kita masih harus tetap bisa menerima kondisi Manchester United yang sangat terseok-seok sampai akhir musim ya. Bahkan mungkin kedepannya ya akan ada kebijakan-kebijakan ekstrim lagi dari Sir Jim Ratcliffe selaku pemilik saham minoritas bersama Ineos gitu loh. Karena ya memang serumit itu, sekompleks itu masalah yang harus diselesaikan di dalam internal manajemen Manchester United. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Para pelatih Manchester United mulai kehilangan kesabaran dengan striker Rasmus Højlund di tengah kemarau golnya yang berkepanjangan. Rasmus Højlund belum mencetak gol dalam 16 pertandingan terakhir bersama Manchester United. Ya, kalau kita bicara soal lini serang ya, memang beginilah keadaannya. Sangat tumpul, tidak klinis di dalam kotak penalti, insting mencetak golnya sangat jelek, secara positioning juga tidak bagus. Bahkan apa ya, di beberapa pertandingan terakhir, kalaupun ada yang mencetak gol, itu bukan dari striker utama Manchester United. Ya dari pemain tengah, dari back bahkan. Makanya apa ya, di musim panas ya Manchester United harus bisa mendatangkan striker baru. Terutama striker yang berpengalaman. Karena kalau kita lihat dari beberapa hari terakhir ya, kabarnya kan sempat ada rumor kalau tim pencari bakat Manchester United sedang memantau Victor Osimhen sampai akhir musim. Tapi sudah dikonfirmasi kalau kabar itu hoax, dan Manchester United memang dari awal tertarik terhadap Victor Osimhen, tapi tidak perlu melakukan upaya seberlebihan itu. Ketersediaan finansial itu justru yang sangat berpengaruh untuk bisa atau tidaknya mendatangkan Victor Osimhen atau Victor Gyökeres di musim panas mendatang. Jadi memang masalah utamanya itu di kondisi finansial, bukan untuk memantau ya kualitas pemain ini seperti apa atau tingkahnya di luar pertandingan, di luar lapangan itu seperti apa. Nggak butuh. Selama dananya ada, Manchester United pasti bisa mendatangkan pemain baru yang berkualitas. Tapi kalau dananya nggak ada, selihai apa proses negosiasi, ujung-ujungnya kan mengarah ke bisnis. Nah, kalau bisnis ini kita membicarakan soal harga, tidak menemui kesepakatan, ya udah, nggak akan bisa membeli pemain baru yang berkualitas. Dan sekarang kalau kita kembali lagi membahas terkait Rasmus Højlund, ya gimana ya? Mungkin sebagian orang sudah mulai meragukan kualitas dari Rasmus Højlund. Ya nggak bisa dipungkiri ya, ketika orang sudah diberi kesempatan yang begitu banyak tapi tidak kunjung menunjukkan hasil yang memuaskan, ya otomatis pemain ini memang nggak sebagus itu gitu loh. Bahkan sampai saat ini yang justru memberikan progres secara perlahan itu justru Joshua Zirkzee. Dan kemarin Cidobi sudah mulai mendapatkan menit bermain yang lebih banyak dibandingkan laga debutnya kemarin saat hanya diberi sekitar 3 menit ya. Kemarin saat melawan Everton menit ke-70 diberikan kesempatan oleh Ruben Amorim, dan secara permainan mulai menunjukkan apa ya? Menunjukkan perbedaan lah. Kalau progres masih belum, tapi menunjukkan perbedaan iya. Dibandingkan ketika Rasmus Højlund diberikan kesempatan. Inilah yang aku harapkan dari talenta-talenta muda akademi. Tapi kalau misalkan musim panas Rasmus Højlund ada kemungkinan untuk dijual atau dipinjamkan, ya aku pribadi sih nggak masalah ya. Mending jual pemain dan membersihkan pemain-pemain di era kepelatihan sebelumnya yang sudah apa ya, tidak cocok dengan skema Ruben Amorim, dan mengganti dengan pemain-pemain baru yang sangat cocok, yang bisa langsung nyetel dan beradaptasi dengan cepat dengan pelatih Ruben Amorim. Karena kita tidak mungkin terseok-seok seperti ini terus ya. Pihak manajemen pasti juga muntap gitu loh kalau Manchester United secara berkelanjutan menerima hasil kekalahan yang
tidak kunjung usai. Ya nggak apa-apa lah kalau bisa dijual atau mungkin dipinjamkan, ya juga boleh kalau tidak ada klub lain yang tertarik dengan Rasmus Højlund. Karena pemain ini juga dibeli dengan harga yang mahal ya pada waktu itu di era kepelatihan Erik ten Hag. Dibeli dengan harga sekitar 60 juta pound sterling untuk pemain yang bahkan bukan pemain inti di Atalanta pada waktu itu. Hanya pemain cadangan gitu loh. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Inter Milan tertarik untuk mengontrak Mason Mount dengan status pinjaman dengan opsi pembelian pada musim panas mendatang. Sebetulnya nggak apa-apa ya kalau misalkan ada klub yang sangat tertarik untuk mendatangkan Mason Mount. Pasalnya pemain ini apa ya? Meskipun kabarnya pemain ini bisa cepat beradaptasi dengan skema Ruben Amorim karena di Chelsea ketika bersama Tuchel dia bisa sukses dengan skema 3-4-3-nya. Tapi apalah arti adaptasi yang cepat dengan skema Ruben Amorim kalau pemainnya sendiri rentan cedera? Ya percuma, nggak berguna gitu loh. Jadi kalau misalkan ada opsi lain untuk menjual pemain ini atau bahkan meminjamkan dengan opsi pembelian, ya nggak apa-apa. Toh Mason Mount juga nggak bisa diharapkan bersama Manchester United gaji yang tinggi tapi minim menit bermain, ya percuma. Yang ada hanya memperbesar kerugian bagi klub gitu loh. Dan itu terbukti ya. Manchester United dibebankan dengan harus membayar gaji terhadap pemain-pemain secara rutin tapi tidak memberikan kontribusi apa-apa di setiap pertandingan. Ya, langsung aja kita masuk ke berita yang terakhir. Pembicaraan antara Manchester United dan Sporting Lisbon untuk Giovanni Quenda terus berlanjut. George Mendes terlibat langsung dalam negosiasi tersebut. Ya, sepertinya memang niatan Manchester United dan juga manajemen untuk mendatangkan Giovanni Quenda ini benar-benar akurat ya, tinggal menunggu kesepakatan di musim panas mendatang. Karena ya kalau yang memberitakan Jacobs Band itu sudah lebih terpercaya lah menurutku, dan memang Giovanni Quenda ini kan permintaan langsung dari Ruben Amorim. Jadi ya tidak menutup kemungkinan di musim panas mendatang Giovanni Quenda ini akan menjadi pemain pertama yang didatangkan ke Manchester United. Oke, mungkin itu dulu beberapa berita terbaru dari Manchester United. Kalau teman-teman ada opini lain, langsung tulis saja di kolom komentar. Kita diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.